Ya, saudara, sebagaimana yang saya katakan tadi di awal, di sesi satu, bahwa topik kita hari ini berbicara tentang pengangkatan, dan sesungguhnya kita itu akan coba berpikir, ya, mengajak saudara untuk berpikir lebih dalam mengenai topik ini. Dan tadi saya katakan di sesi satu kita akan fokus banyak ke mengenai apakah memang akan ada pengangkatan itu di akhir zaman menurut Alkitab, ya. Jadi kita bukan berdasarkan versi buku atau versi pengkhotbah tertentu dan sebagainya, tapi mari kita kembali kepada yang paling basic, paling mendasar, ya, yaitu Alkitab. Kenapa? Karena ajaran ini dipopulerkan atau diajarkan dengan memakai ayat-ayat Alkitab, begitu loh. Jadi mereka memulai dengan ayat-ayat Alkitab yang di dalam pemahaman mereka, yang tadi saya katakan, waktu dikumpulkan semua itu akan membentuk satu skrip, satu naskah cerita tentang akhir zaman. Nah, itu yang mungkin kita perlu akan sama-sama lihat, ya. Nah, saudara, di dalam sesi kedua ini akan lebih pendek dari sesi pertama, tetapi akan mengajak saudara untuk berpikir sedikit lebih dalam, karena kita akan lihat nih ayat-ayat yang dipakai oleh mereka, kita coba membedahnya meskipun tidak sangat mendalam sekali, tetapi mari kita coba baca betul-betul ayat itu. Dan ayat itu selalu kita kembalikan kepada konteksnya, tempat di mana ayat itu muncul. Dan dari sana kemudian baru kita mengambil kesimpulan, apakah betul ini ngajarin tentang pengangkatan? Kalau bukan, berarti begini saudara, berarti kalau satu ajaran muncul dan berani memakai ayat Alkitab sebagai pendukungnya, kemudian setelah kita evaluasi, lalu ternyata ayat-ayat ini yang dipakai itu bukan mendukung ini, maka runtuh ajaran itu. Begitu loh. Ya, runtuh sekalipun mungkin yang mengajarkannya itu adalah seorang yang sangat terkenal sekali. Tetapi kalau dasar Alkitabnya itu sangat lemah, maka runtuh ajaran itu. Ya, nah itu yang saya akan lakukan pada sesi yang kedua ini, yaitu kita akan mengevaluasi terhadap ajaran populer tentang pengangkatan. Sekali lagi saya mengatakan sesi satu tadi lebih ke arah pemaparan yang selama ini banyak orang Kristen pikirkan atau ketahui tentang pengangkatan. Bahkan saya paparkan sampai agak mendetail, termasuk ajarannya secara keseluruhan maupun juga asal-usul munculnya, supaya kita tahu. Tapi yang paling penting adalah, ayo kita evaluasi ini, ayat-ayat Alkitabnya. Nah saudara, sebelum melihat ayat-ayat Alkitab yang ada, saya ingin memulai dengan mengatakan begini. Waktu kita membaca Alkitab tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, yang memang banyak sekali ayat Alkitab bicara itu, kita akan bisa menyimpulkan begini, yang sangat berbeda dengan kesimpulan versi ajaran populer tadi. Yaitu kedatangan Kristus yang kedua itu bukan terjadi dua tahap. Alkitab jelas sekali tentang hal ini. Saya akan tunjukkan beberapa contoh. Kenapa kedatangan Kristus yang kedua itu bukan terjadi dalam dua tahap versi ajaran populer tadi. Ya, ajaran populer tadi mengatakan pengangkatan dulu nih, tapi dia belum datang sepenuhnya. 7 tahun kesusahan di dunia baru dia datang second coming kedua kali baru selesai. Nih, jadi dua tahap. Tetapi melihat Alkitab kita nggak mendapati kesimpulan seperti itu. Saya ambil contoh begini argumen yang dipakai. Ya, saya ambil contoh argumen dari kelompok mereka ini. Saudara perlu tahu bahwa di dalam istilah Alkitab bahasa asli Yunani, itu di perjanjian baru dipakai ada 3 kata dipakai untuk kedatangan Yesus yang kedua. Kata pertama itu kata parousia, itu mungkin yang lebih populer. Kata kedua adalah kata apokalipsis. Kata ketiga adalah kata epifania. Saudara, 3 kata Yunani dipakai untuk menggambarkan peristiwa yang sama. Parousia itu artinya kedatangan. Apokalipsis itu artinya penyingkapan. Epifania itu artinya penampakan. Yesus menampakkan diri. Waktu kita mempelajari perjanjian baru, kita bisa melihat hasil penyelidikan tentang 3 istilah ini. 3 istilah itu semua menunjuk kepada satu peristiwa yang sama. Sekalipun dipakai 3 istilah beda.
yaitu kedatangan Kristus di akhir zaman nanti. Tidak ada perbedaan dalam tiga istilah itu. Seolah-olah misalnya nih, parousia itu merujuk kepada rapture, pengangkatan, sedangkan apokalipsis atau epifania itu merujuk kepada second coming. Saudara, kenapa saya mengatakan itu tidak seperti itu, sebagaimana yang diajarkan oleh versi populer? Saya ambil contoh. Di 1 Tesalonika 4 yang tadi awal kita baca, di sana itu muncul kata parousia. Dan ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Nah, istilah itu, kita yang hidup sampai ke parousia Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal dan seterusnya. Ingat tadi 1 Tesalonika 4 itu satu-satunya ayat dalam Alkitab yang berbicara mengenai istilah kita diangkat. Ya, kita diangkat itu muncul di 1 Tesalonika pasal 4. Nah, setelah muncul istilah parousia di sana di ayat 15. Nah, uniknya begini, bukan uniknya, anehnya begini. Oleh kelompok yang berpegang berajaran versi populer ini, kata parousia di 1 Tesalonika 4:15 itu diyakini itulah rapture, itulah pengangkatan. Nah, ini masalah. Kenapa masalah? Sebab istilah yang sama dipakai di kitab yang sama, misalnya di 1 Tesalonika 3, bukan bicara rapture, bukan bicara pengangkatan, tapi bicara tentang kedatangan Yesus itu dengan semua orang kudusnya. Yang diyakini itu kedatangan tahap 2 menurut versi populer ini. Nah, saudara, bagaimana bisa nih istilah yang sama dipakai di kitab yang berbeda, tetapi kemudian diartikan secara berbeda? Nggak bisa, gitu loh. Artinya kita konsisten istilah parousia bicara akan second coming, kedatangan kedua yang terakhir itu, dan itulah yang memang diajarkan dalam Alkitab. Ya, istilah parousia banyak dipakai di tempat lain. Saya cuma daftarkan beberapa saja, kita nggak melihat semuanya, nggak melihat ayat-ayat ini. Tetapi kalau saudara ada waktu membaca, istilah parousia muncul di 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, dan beberapa kitab yang lain. Semua istilah ini, semua ayat ini merujuk kepada peristiwa yang sama, yaitu apa? Second coming. Begitu loh. Tidak ada satupun yang merujuk kepada peristiwa pengangkatan, versi populer tadi. Jadi ini yang kita perlu ketahui, begitu loh. Alkitab tidak membedakan dua macam istilah itu. Ya. Nah, saudara, juga hal yang lain terlihat begini. Tadi kita membaca di 1 Tesalonika pasal 4 yang diyakini itu peristiwa pengangkatan versi ajaran populer, dikatakan begini, sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat. Saudara perhatikan, di 1 Tesalonika pasal 4 itu didahului dengan peristiwa ini. Pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru, pada waktu sangkakala Allah berbunyi. Nah, saudara, itu dikatakan itu akan terjadi, lalu Tuhan datang. Kalau versi populer mengatakan apa? 1 Tesalonika 4 tadi, ini loh kedatangan untuk mengangkat. Bukan kedatangan yang selama ini kita pikirkan tentang second coming. Tapi ini kedatangan yang tahap pertama. Nah, saudara, itu sesuatu yang akan sulit untuk dipertahankan argumen itu. Kenapa? Karena di tempat lain, fenomena yang sama, itu menggambarkan peristiwa bukan peristiwa pengangkatan. Saya ambil contoh, misalnya Yesus berbicara tentang kedatangan yang kedua kali, dikatakan begini di Matius pasal 24 ayat 31, saya bacakan. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru dan seterusnya. Saudara melihat meskipun bahasanya beda, tetapi ada kejadian yang sama, yaitu apa? Dikatakan akan ada malaikat yang digambarkan itu seperti akan membunyikan sangkakala yang dahsyat, itu Matius 24. Di 1 Tesalonika pasal 4 juga sama, disebutkan ada malaikat yang akan meniup sangkakala dengan suara yang keras ini. Nah, kalau versi populer membedakan dua peristiwa ini, sepertinya di 1 Tesalonika 4 itu bicara rapture, pengangkatan, Matius 24 itu bicara second coming.
Nah itu sesuatu yang menurut saya argumen yang sangat lemah sekali. Matius 24:31 memakai bahasa yang mirip, yang sama dengan 1 Tesalonika 4. Tetapi anehnya, kelompok populer ini menafsirkan Matius 24 sebagai kedatangan kedua, tetapi menafsirkan 1 Tesalonika 4 sebagai peristiwa pengangkatan. Nah bagaimana bisa dua peristiwa itu dianggap berbeda? Jadi argumen yang detail yang mereka pakai untuk membedakan dua ini nggak didukung oleh ajaran ayat Alkitab. Sangat sulit sekali untuk membedakan ini pengangkatan, ini second coming. Kenapa? Karena Alkitab memang tidak membedakan dua tahap itu. Alkitab cuma bicara one second coming, satu kedatangan yang kedua. Ya jadi kita melihat saudara bahwa apa yang diajarkan di dalam Alkitab tentang kedatangan Yesus itu menunjukkan dengan jelas sekali kedatangan Kristus yang kedua itu peristiwa klimaks, peristiwa puncak. Itu peristiwa yang akan mengakhiri dan menutup zaman ini dan membawa kita ke zaman yang terakhir atau yang kita sebut sebagai zaman kekekalan, begitu loh. Jadi peristiwa klimaks nih, klimaksnya di sana nih. Maka kalau sudah lihat, ingat bagan tadi yang saya buat, versi ajaran populer. Second coming bukan klimaks. Kenapa? Setelah second coming, masih tunggu kerajaan 1000 tahun dulu. Kemudian setelah 1000 tahun, barulah kita masuk ke langit dan bumi yang baru. Kalau kita mempelajari dalam Alkitab tentang second coming, kita akan melihat bahwa ini peristiwa yang final, setelah itu selesai semua nih. Hari ini saya tidak membahas tentang kerajaan 1000 tahun, itu topik yang lain. Tapi saya berani mengatakan bahwa meskipun istilah atau perikopnya ada di kitab Wahyu, tetapi bukan pengertian seperti pengertian versi populer tadi. Bahwa setelah second coming ada 1000 tahun nih. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Setelah second coming, langsung selesai dunia ini. Dan kita berganti masuk ke dalam era kekekalan. Saudara, kedatangan Kristus yang kedua kali, itu peristiwa yang terbuka diketahui publik, dan langsung akan diikuti oleh penghakiman orang benar, orang jahat, yaitu saudara bisa melihat ayat-ayat Alkitabnya. Saya tidak fokus banyak ke sini, tapi cuma ingin menekankan pembedaan dua tahap kedatangan itu bukan pembedaan yang disetujui atau diajarkan di dalam Alkitab. Ya, kedatangan Kristus yang kedua itu juga akan langsung diikuti dengan kebangkitan dan transformasi semua orang percaya. Itu sesuatu yang berkaitan langsung dengan setelah itu kita masuk ke langit dan bumi yang baru. Ya ini secara ringkas, secara cepat, saya tidak fokus banyak ke sini. Tetapi mempelajari second coming, saudara akan lihat ini the climax, ini klimaksnya. Ini terakhirnya nih, selesai semua setelah itu. Ya. Nah kedatangan Kristus yang kedua, itulah yang menjadi pengharapan, ya end point kita. Ya, akhir dari pengharapan kita akan masa depan setelah semuanya itu selesai, kita bersama-sama dengan Dia. Itu hal pertama yang saya sampaikan lebih dulu. Hal yang kedua, saudara, di dalam Alkitab itu tidak ada indikasi sedikit pun bahwa gereja itu akan terlepas dari kesusahan atau tribulation dalam bahasa Inggris itu. Sepanjang sejarah gereja, kita akan selalu melihat gereja itu mengalami tribulation. Ada di tempat-tempat tertentu, gereja mengalami kesusahan yang dahsyat. Di negara-negara tertentu mungkin tidak, ya, mungkin kesusahan dalam bentuk yang lain. Tetapi tetap tribulation itu sesuatu yang bukan sepertinya itu tidak dialami oleh gereja, tetapi akan dialami. Tidak ada periode sebelum kedatangan Kristus yang kedua, di mana gereja tidak akan mengalami tribulation. Karena tribulation terjadi di sepanjang sejarah. Di berbagai zaman di gereja ini. Termasuk juga di masa menjelang akhir zaman. Saya tidak ada waktu untuk membacakan semua ayat, tapi saya daftarkan beberapa ayat yang jelas-jelas sekali menunjukkan itu. Gereja nggak lepas dari tribulation. Menjelang Yesus datang kedua kali pun juga nggak akan lepas dari tribulation. Ya di Matius pasal 24 ayat yang ke-9 itu juga bicara banyak ya. Di sana dikatakan pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh, kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, begitu ya. Lalu kemudian juga dikatakan akan ada masa yang dahsyat sekali yang belum pernah terjadi. Jadi enggak diindikasikan bahwa kita ini sebagai orang percaya atau sebagai gereja itu
dapat dispensasi ini, nggak akan lewat masa ini, nggak akan lewat masa kesusahan itu. Ya, sepanjang sejarah kita lihat tidak pernah dilepaskan. Jadi pandangan bahwa gereja tidak akan mengalami tribulation di akhir zaman, itu nggak bisa dipertahankan berdasarkan pengajaran perjanjian baru. Seorang ahli perjanjian baru yang baik di Amerika pernah berkata begini, why should a future generation of Christian be exempt from what Christian have already been experiencing? Ya, kenapa sepertinya kita berkata nanti generasi akhir itu dikecualikan. Generasi terakhir sebenarnya mendapat dispensasi dari Allah. Sedangkan kita tahu gereja sudah berjalan 2000 tahun dan tidak sedikit yang mengalami penderitaan yang hebat. Ya, di negara komunis atau negara dengan mayoritas agama lain. Ada yang mati syahid, ada yang dibunuh, dan sebagainya. Kenapa kemudian sepertinya generation terakhir dikecualikan? Seolah-olah wah istimewa ini. Karena Yesus mau datang, ayo kita lepasin nih dari segala tribulation yang ada. Diangkat lebih dulu. Maka saya setuju, Douglas Moo berkata, future generation, kenapa harus dikecualikan? Sepertinya lebih khusus nih dibandingin dengan orang-orang Kristen di sepanjang zaman. Kalau saudara mempelajari kitab Wahyu, yang saya pernah sampaikan beberapa tahun yang lalu, saudara di kitab Wahyu pasal 12 itu ada gambaran seorang wanita dikejar oleh naga besar, berkepala 7. Apa nih, simbol apa yang mau disampaikan? Saudara, jelas sekali di Wahyu 12, naga besar ini simbol setan iblis. Iblis yang sejak dulu terus mengejar wanita ini. Wanita ini waktu mengandung akan melahirkan anak laki-laki, iblis berusaha untuk membunuh anak laki-laki itu, tapi nggak berhasil. Anak laki-laki ini dikatakan di Wahyu 12 diangkat naik ke surga. Tetapi iblis yang digambarkan seperti gambaran naga merah padam yang berkepala 7 ini, nggak menyerah loh. Saudara baca di Wahyu pasal 12 secara keseluruhan, saudara akan lihat dia tetap kejar wanita ini. Dia akan pakai cara apa saja untuk membunuh wanita ini dan keturunannya. Saudara, kitab Wahyu kita tahu ini kitab penuh gambar-gambar simbolis. Ya, setan digambarkan seperti naga besar ini dengan kepala 7 itu. Wanita ini menggambarkan apa? Wanita ini menggambarkan ini loh umat Allah. Yang dulu dimulai dari Israel. Dari Israel muncul Yesus. Yesus mau dikejar oleh iblis ini, mau dibinasakan, mau dikalahkan, untuk digagalkan. Tapi Yesus tidak bisa dikalahkan. Tapi nggak menyerah, setelah dia nggak bisa ngalahkan si anak ini, si anak laki-laki ini, dikatakan di Wahyu pasal 12, si iblis itu, si naga merah ini, tetap kejar perempuan ini. Dia nggak akan stop, nggak akan berhenti. Apalagi dikatakan di Wahyu pasal 12, dia tahu waktunya udah deket. Ya, kalau digambarkan seperti iblis itu lebih tahu waktunya, dia tahu, maka dia kerja lebih keras nih. Dia kejar, dia semburkan air untuk menenggelamkan wanita ini. Tapi tetap ada perlindungan dari Tuhan. Ya, ada perlindungan dari Tuhan, tidak sampai kemudian wanita ini binasa. Artinya apa? Tidak ada masa di mana kemudian gereja itu sepertinya dikecualikan dari serangan dari si jahat itu. Dari dulu ada, di masa abad pertengahan ada, di tahun 80-an ada. Saya percaya di sepanjang zaman selalu akan ada iblis itu berusaha untuk melakukan penganiayaan. Nah, saudara berbicara tentang serangan jahat atau serangan si jahat itu. Kalau kita belajar kitab Wahyu, kita akan lihat serangannya bukan sekedar cuma penganiayaan. Iblis memakai 2 binatang di pasal 13. Binatang pertama ini memang melakukan siksaan. Binatang kedua menghancurkan dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan ajaran palsu. Karena binatang kedua yang muncul di Wahyu 13 itu digambarkan ini loh nabi-nabi palsu. Tapi masih ada oknum ketiga yang dipakai. Digambarkan di Wahyu pasal 17-18 sebagai seorang perempuan pelacur yang mengendarai binatang itu. Saudara, ini gambaran-gambaran simbol loh. Tapi paling tidak kita mendapat sesuatu nih. Yaitu apa? Iblis naga besar ini nggak bekerja cuma satu cara. Dia akan berusaha menghancurkan umat Allah di negara tertentu, di tempat tertentu, di gereja tertentu melalui penganiayaan. Melalui binatang pertama ini. Tetapi di tempat lain melalui binatang yang kedua. Melalui apa? Disebarkan ajaran yang nggak benar. Supaya apa? Supaya disesatkan nih. Tapi muncul oknum ketiga. Yaitu apa? Digambarkan seperti seorang perempuan pelacur.
yang kaya, yang memabukkan, membawa anggur yang memabukkan, dan mengajak orang-orang untuk berzina dengan dia. Saudara, ini gambaran simbolis. Tapi punya makna apa? Iblis pun akan pakai apa? Kenikmatan hidup yang ditawarkan untuk menghancurkan orang percaya. Saudara, kita lihat cara iblis bekerja digambarkan di kitab Wahyu. Bukan cuma satu cara. Kesusahan yang dia datangkan bukan hanya lewat cara siksaan besar, tapi dia bisa pakai dengan cara-cara yang lain. Nah, itu kitab Wahyu, saya sekilas sedikit mengarah ke kitab Wahyu. Saudara, negara-negara tertentu nggak perlu iblis datangin penganiayaan, datangin ajaran palsu, rusak kekristenan di sana. Negara tertentu nggak perlu dikasih penganiayaan, nggak perlu kasih ajaran palsu, kasih kenikmatan hidup, kasih sesuatu yang membuat mereka tuh bisa nikmati hidup sampai kemudian sudah nggak bisa lagi membedakan yang mana yang benar, mana yang salah. Ya, itu sesuatu kenyataan yang menyedihkan yang kita lihat. Saudara, gereja tidak akan pernah bisa lepas dari serangan dari si naga besar itu yang memakai oknum-oknumnya. Akan selalu. Oke, itu dua hal. Yang pertama yang saya mau sampaikan. Nah, mari sekarang kita lihat nih. Apakah ayat-ayat Alkitab yang dipakai oleh ajaran populer itu memang mengajarkan tentang pengangkatan? Mari kita lihat satu-satu. 1 Tesalonika 4, 16, 17 tadi yang kita baca. Itu kan muncul ayat 17-nya itu, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama mereka dalam awan menyongsong Tuhan. Ya, dan dengan demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, kita harus akui, di ayat ini muncul ungkapan kita akan diangkat. Tetapi apakah pengertian kita akan diangkat itu adalah sesuai atau persis sama seperti yang versi ajaran populer. Yaitu, ini Yesus belum datang final, dia masih datang tahap pertama, ngangkat kita dulu nih. Bersama dengan dia di surga, lalu di bumi terjadi bencana alam, terjadi kesusahan, terjadi berbagai macam hal yang jahat, kita di-exempt nih, kita dikecualikan, gereja dikecualikan, karena sudah diangkat. Nah, saudara, itu dasarnya adalah di ayat ini, kita akan diangkat bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau membaca 1 Tesalonika 4, 16, 17, yang dianggap satu-satunya perikop yang mengajarkan tentang pengangkatan, saya rasa perlu untuk kita pelajarinya begini. Saudara, ketika Paulus nulis surat, apapun, baik Roma, Efesus, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, selalu ingat begini, Paulus nulis bukan dengan tujuan yang nggak relevan. Paulus nulis untuk Efesus, cocok untuk keadaan jemaat di Efesus. Itu tujuan awalnya. Efesus mengalami apa, Paulus tulis apa nih? Kolose mengalami apa, Paulus tulis surat Kolose. Begitu juga di 1 Tesalonika. Setelah ketika Paulus menuliskan surat Tesalonika, ada sesuatu terjadi di sana. Sehingga Paulus perlu tuliskan ini sebagai bentuk nasihat kepada mereka. Maka surat itu, satu surat apapun itu, ditulis oleh Paulus ataupun penulis lain, itu selalu bersifat occasional. Occasional itu artinya apa? Artinya surat itu ditulis untuk suatu situasi spesifik, menjawab pertanyaan atau menjawab permasalahan yang dilontarkan oleh jemaat, dan memberikan instruksi kepada jemaat mengenai problem itu. Jadi Paulus ini, sebelum dia nulis surat 1 Tesalonika, sepertinya dia itu ditanya begitu loh. Sepertinya ditanya oleh jemaat Tesalonika dengan berbagai macam pertanyaan atau permasalahan. Nah, salah satu pertanyaan itu adalah pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang terjadi dengan orang-orang percaya yang sudah meninggal. Bagaimana nasib mereka? Apakah mereka nanti pada waktu Yesus datang kedua kali akan juga mengalami sukacita? Setelah itu pertanyaan kenapa? Karena ada di antara mereka masih belum mengerti kan. Gimana nasib keluarga kita yang sudah meninggal? Apa yang terjadi dengan mereka nanti waktu Yesus datang nih? Nah, saudara, Paulus menjawab pergumulan pertanyaan itu dengan memberikan satu jawaban yang menguatkan mereka, mengingatkan bahwa orang-orang yang sudah meninggal dan akan dibangkitkan, orang-orang yang sudah percaya yang sudah meninggal itu akan dibangkitkan. Sepertinya Paulus berkata begini, nggak usah khawatir, Tuhan akan sanggup membangkitkan mereka. Dan bersama-sama nanti dengan kita yang masih hidup, kalau Yesus datang kedua kali,
Kita akan bersama-sama datang untuk menyambut Dia yang datang di angkasa itu. Saudara, itu poin yang mau disampaikan oleh Paulus. Jadi ingin untuk supaya jemaat Tesalonika jangan terlalu khawatir berlebihan. Seolah-olah kasihan yang sudah mati. Tuhan akan bangkitin. Kenapa? Karena kedatangan Kristus yang kedua akan diikuti dengan kebangkitan orang-orang mati. Kita yang misalnya kita masih hidup, memang nggak mati. Tapi kita akan mengalami perubahan. Diberi tubuh kebangkitan untuk kemudian kita bersama-sama menyambut akan Yesus yang datang itu. Saudara, itu yang dipaparkan oleh Paulus. Jadi Paulus sedang bicara tentang apa? Second coming. Bukan bicara rapture. Paulus katakan gak usah khawatir, waktu parusia terjadi, kita semua ini akan bertemu dengan Yesus. Dan kedatangan Yesus yang digambarkan di 1 Tesalonika 4 ini adalah kedatangan yang bersifat publik, bukan rahasia. Itu digambarkan dengan apa? Digambarkan dengan tadi itu kan, dengan ada trompet, sangkakala yang dibunyikan dengan keras. Itu seperti satu simbol menggambarkan apa? Ini bukan rahasia. Kalau rapture versi populer itu diam-diam, nggak ada yang tahu, tiba-tiba hilang aja. Sedangkan di sini digambarkan apa? Enggak. Didahului dengan apa? Didahului dengan sepertinya ada malaikat dengan suara keras itu meniup sangkakala berbunyi. Setelah selesai itu seperti pemberitahuan, Yesus datang. Dan kita menyambut Dia. Maka istilah kita akan diangkat, itu pengertiannya apa? Kita sepertinya memang akan dibawa untuk menyambut Dia nih, ketemu. Lalu kemudian kemana? Yesus akan bawa kita memang ke surga. Jadi ini kedatangan yang bukan rahasia. Kedatangan dengan suara yang keras melalui seruan penghulu malaikat dan bunyi sangkakala Allah. Jadi kalau versi populer memakai 1 Tesalonika 4 dan mengatakan ini peristiwa diam-diam, rahasia, nggak ada yang tahu, tiba-tiba terjadi. Bertentangan dengan 1 Tesalonika 4 yang menggambarkan apa? Sebelum Dia datang didahului dengan suara keras dari malaikat. Didahului dengan tiupan sangkakala yang keras. Artinya apa? Diketahui publik. Bukan peristiwa yang diam-diam terjadi. Ya, jadi saudara, kalau kita melihat 1 Tesalonika 4, ini satu-satunya ayat yang paling kuat yang dipakai oleh versi ajaran populer, justru kita melihat yang paling lemah. Paulus menunjukkan waktu peristiwa Yesus datang itu, memang orang yang sudah mati dibangkitkan. Kita yang masih hidup mengalami transformasi. Kita semua nanti akan diangkat. Pengertian diangkat apa? Ya bertemu dengan Dia. Saudara, Paulus tuh memakai bahasa-bahasa simbolis di sini. Ya. Jadi bahasa-bahasa simbolis yang mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan ini loh peristiwa publik, diketahui, bukan tidak diketahui. Kalau di kitab Wahyu itu sampai dikatakan dengan gambaran begini, setiap mata akan melihat. Ada orang bertanya, gimana nanti Pak Yesus munculnya di mana? Di Yerusalem, kita Indonesia gimana kelihatan? Ada yang tanya seperti itu. Ya, kita berpikir dengan pola pikir seperti itu karena kita membatasi dengan pola pikir kita manusia yang sangat terbatas. Bagaimana peristiwanya nanti? Saya rasa sulit untuk dideskripsikan. Tadi saya katakan di sesi 1, Alkitab tidak mendetail sekali sampai sekecil-kecilnya. Cerita kepada kita, memberitahu kepada kita gimana nantinya. Alkitab cuma memberitahukan apa? Dengan gambaran-gambaran bahasa-bahasa ini loh yang akan terjadi. Gimana nantinya detailnya waktu betul-betul terjadi itu, saya rasa tidak ada seorang pun yang akan sanggup untuk bisa menjelaskan. 1 Tesalonika 4, ayat yang dianggap paling kuat, justru waktu dibedah dengan benar, adalah ayat yang paling lemah. Artinya, ini pilar yang paling kuat, roboh sudah. Saudara, saya mengatakan ini bukan pendapat saya. Ini pendapat juga banyak para ahli perjanjian baru, termasuk mereka-mereka yang ahli kitab Tesalonika. Orang-orang yang ahli kitab Tesalonika, itu yakin sekali bahwa 1 Tesalonika 4 bicara second coming, bukan bicara rapture. Begitu loh. Sulit sekali untuk menyangkali bahwa ini second coming. Hanya mengandalkan kata kita diangkat lalu muncul teori pengangkatan, lemah sekali. Oke, itu pertama. Kedua, 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52 tadi.
Dikatakan sesungguhnya aku menyatakan padamu satu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, kita semuanya akan diubah. Sekali lagi saudara perhatikan. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sama lagi ini. Nah, kenapa bisa kemudian ayat ini bicara tentang pengangkatan? Cuma gara-gara muncul ungkapan dalam sekejap mata. Itu diyakini apa? Tiba-tiba nih hilang. Nah, kalau kita kembalikan ayat ini ke tempatnya, dan perhatikan beberapa kalimat muncul yang mirip dengan 1 Tesalonika tadi, mirip juga dengan Matius 24, nafiri akan berbunyi. Lalu orang-orang mati akan dibangkitkan. Dalam keadaan yang gak bisa binasa, dan kita semua, kita nih, termasuk yang masih hidup misalnya kalau masih hidup itu, akan diubah. Bicara apa nih? Saudara baca 1 Korintus 15, saudara akan tahu Paulus bicara tentang kebangkitan. Paulus mengatakan semua orang percaya baik yang hidup maupun yang mati akan diubah. Diubah untuk bisa masuk ke kerajaan surga. Peristiwa transformasi ini terkait dengan diberikannya tubuh kebangkitan untuk orang-orang percaya yang sudah mati maupun yang belum mati. Yang sudah mati dibangkitkan, kita yang belum mati ditransformasi. Diberi kebangkitan, tubuh kebangkitan. Kapan peristiwa kebangkitan terjadi? Alkitab mencatat, itulah second coming, ketika Yesus datang. Jadi Paulus menyebut peristiwa ini rahasia. Bukan artinya ini penuh misteri dan gak ada yang tahu, bukan. Tetapi Paulus mengatakan ini memang belum dijelaskan sebelumnya. Maka Paulus berkata ketika dituliskan 1 Korintus 15, panjang lebar kan, sudah baca mulai ayat 1 sampai ayat 58. Jarang sekali ya satu pasal tuh isinya panjang itu. Kenapa? Karena Paulus jelasin, ini loh, kalian gak banyak ngerti tentang kebangkitan kan. Tapi Paulus berdasarkan wahyu dari Allah, dia tuliskan itu loh. Ini akan terjadi nanti. Waktu Yesus datang, kita dibangkitkan. Yang mati dibangkitkan, kita ditransformasi dalam sekejap mata. Ini rahasia karena apa? Kalian belum tahu sebelumnya. Paulus seolah-olah berkata begitu kepada jemaat Korintus. Nih, sekarang saya beritahu. Nih sekarang saya ajarkan. Jadi rahasia di sini bukan Yesusnya yang datangnya diam-diam. Bukan. Tetapi rahasia dalam pengertian apa? Belum dijelaskan dan sekarang dijelaskan. Setelah peristiwa transformasi ini akan terjadi waktu Yesus datang kedua kali. Dan sekali lagi saudara lihat, ada gambaran apa? Bunyi nafiri. Saudara, Alkitab tuh konsisten. Waktu bicara second coming, beberapa ungkapan itu sama. Nafiri berbunyi, sangkakala berbunyi, trompet berbunyi. Itulah second coming. Satu Korintus 15 ayat 5152, pada waktu kita betul-betul baca dan pelajari. Kalau saudara adalah orang yang juga kritis membaca, saya percaya saudara akan berkesimpulan sama seperti saya. Tidak ada indikasi ini pengangkatan. Ketiga, Yohanes 14, 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, ayat ini ayat yang sering kita mungkin dengar. Saudara baca baik-baik ayat ini, baik dua ayat ini maupun juga di tempatnya di Yohanes 14. Saya percaya kalau saudara adalah orang yang kritis, saudara tidak ada indikasi sedikit pun bahwa di sini berbicara tentang kedatangan Yesus yang lain, yang bukan kedatangannya yang kedua. Gak ada indikasi sedikit pun. Ya. Saudara dibawa oleh Tuhan bersama dengan Tuhan. Kita gak akan ngomong apakah di surga atau di mana, itu urusan nanti deh. Tetapi Tuhan cuma mengatakan apa? Di tempat aku berada, kamu akan berada. Jadi orang percaya akan bersama dengan Tuhan. Saudara, ayat ini sangat lemah sekali dipakai. Kenapa? Gak ada indikasi sedikit pun, saudara baca, bahwa ini bicara satu peristiwa yang lain tentang pengangkatan. Oke, ayat berikutnya yang kelihatannya cukup kuat, itu Matius 24, 44, 1. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang dibawa, yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Saudara, ayat ini juga cukup sering dipakai
untuk mengindikasikan ini loh pengangkatan. Karena memang pengangkatan ada yang dibawa, tetapi juga ada yang ditinggalkan. Buktinya mana? Ini Matius 24 bicara itu kok. Tapi kalau saudara sekali lagi selalu berusaha begini loh. Saya selalu ngajarin kepada kelas saya memahami Alkitab ya. Kita tuh nggak boleh nih. Kelemahan kita adalah kita cuplik satu ayat, kita keluarin dari tempatnya. Sebab bahaya sekali. Saudara, kita cuplik satu ayat, keluarkan, artinya itu bisa kita artikan apa saja. Padahal itu bukan maksud sesungguhnya dari si penulis. Sama seperti kalau saudara misalnya sedang berbicara dengan seseorang telepon nih. Ya, kita nggak dengar suara pihak sana, suara saudara yang kedengaran. Lalu ada seorang teman saudara dengar percakapan saudara, cuma dengar dari satu sisi, nggak dengar sana ngomong apa. Lalu kemudian percakapan saudara yang seperti itu, tiba-tiba ada kalimat dicuplik oleh teman ini. Diambil dari konteksnya, lalu kemudian dia bisa artikan apa saja. Nah waktu dibegitukan kita nggak suka nih, saya maksudnya bukan begitu loh. Kenapa? You harus dengerin seluruh percakapan ini. Nggak boleh cuma kutip satu kalimat lalu you artikan apa saja kalimat saya. Saudara, kita nggak suka dibegitukan. Ya kan, kita ngomong apapun lalu kemudian tiba-tiba saudara cuplik perkataan saya nih, kalau saya ngomong sesuatu, saudara cuplik perkataan saya, saudara nggak lihat seluruh konteksnya saya ngomong apa. Bahaya sekali. Perkataan saya saudara bisa tafsirkan keliru nih. Seolah-olah saudara mengatakan, Pak Yohanes ngomong begini nih. Saya beberapa kali seperti itu loh. Setelah memberikan satu ceramah, itu bisa ada teman dekat atau teman yang dulu satu seminari atau teman hamba Tuhan mengatakan, Pak Yohanes Adri, saya dengar tadi kamu ceramah ngomong kalimat ini. Benar nggak nih? Iya, saya ngomong kalimat itu. Tapi konteksnya apa nih? Ya harus lihat keutuhan permulaan pembukaannya dengan apa, sehingga saya ngomong kalimat itu. Jangan dicuplik seperti itu. Lalu diartikan apa saja. Saudara, hal yang sama berlaku untuk kita membaca Alkitab. Setiap penulis menulis, itu ada argumennya, bersambung. Jangan kita itu cuplik satu ayat, kita keluarin, you artiin apa saja, bahaya. Munculnya ajaran sesat, munculnya bidat-bidat di dunia itu adalah akibat ini. Ayat apapun bisa diambil, lalu diartikan apa saja. Bayangkan kalau 1 Tesalonika pasal 4 tadi cuma diambil ayat 17-nya. Cuma gara-gara muncul kata apa? Kita akan diangkat. Lalu diartikan apa? Akan ada pengangkatan. Nah ini kan bahaya. Ya, saudara, saya membimbing saudara melalui pemaparan sederhana hari ini, supaya selalu ingat, lihat ayat Alkitab. Coba lihat maksud semulanya apa. Jangan benak kita lebih dulu di apa yang di benak kita paksain untuk dicocokkan dengan ayat Alkitab itu. Bahaya sekali. Ya contoh yang paling sering saya sampaikan di berbagai gereja ataupun di kelas saya. Saudara misalnya begini, kalau saudara ikut satu persekutuan, mungkin persekutuan wanita atau pemuda, lalu kemudian ternyata hari itu entah kenapa, karena hujan atau karena halangan, sepi nih. Lalu kemudian supaya menghibur dan memberi kekuatan untuk jiwa orang-orang yang datang ini. Lalu si pemimpin acaranya itu apakah berkata atau mungkin dalam doanya berdoa, mengatakan apa, enggak apa-apa, yang penting apa, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan ada di tengah-tengah mereka. Saudara, menarik kelihatannya, wah biblical banget dia nih. Sepertinya apa, enggak apa-apa, bagi Tuhan itu enggak perlu banyak, yang penting orang ini dalam namaku berkumpul. Saudara, kembalikan ayat itu ke konteksnya. Ayat itu enggak ada hubungan sedikit pun dengan persekutuan yang sepi. Saya khawatir ayat itu dipakai lalu orang selalu excuse, enggak apa-apa sepi, enggak apa-apa sepi. Begitu loh. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak hadir waktu 2-3 orang berkumpul. Saya aminkan hadir. Tapi jangan pakai ayat itu untuk membela. Itu loh. Ini yang saya khawatirin ini. Nah saudara, proof texting seperti ini cukup sering terjadi ini. Salah satu yang saya amati dalam pengamatan saya sebagai seorang dosen ataupun seorang pendeta, apalagi berkaitan dengan akhir zaman, yang sering terjadi seperti itu. Ayat dicomot aja keluar konteksnya. Yuk artikan apa saja, wow. Itu bisa bermacam-macam. Kembaliin ke konteksnya. Yohanes 14 ataupun Matius 24 juga seperti itu. Saudara, kalau cuma ini dicomot, betul seperti yang cocok kan. Loh bener loh. Satu diangkat, satu ditinggalin loh. Satu dibawa, satu ditinggalin. Loh kalau cuma ini ya bener. Tapi coba kembaliin ke pembahasan yang sesungguhnya, saudara akan lihat. Enggak seperti itu. Kenapa? Di Matius 24,
Saudara, Yesus tuh sedang bicara atau sedang berkhotbah tentang akhir zaman. Dia datang dalam kemuliaan untuk menghakimi. Dan peristiwa itu, Yesus katakan, itu sesuatu yang nggak pernah kamu bisa duga. Itu terjadi right in the middle of normal business. Yang Yesus kemudian analogikan sama seperti waktu zaman Nuh kan. Orang makan, minum, pesta pora. Ya. Tapi kemudian tiba-tiba bencana air bah itu datang. Yesus menggambarkan kedatangan dia kedua kali itu kira-kira seperti itu. Orang-orang itu tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan lenyapin mereka semua. Demikian pula dengan kedatangan Anak Manusia. Di tengah-tengah orang sedang makan, minum, berpesta pora, jalanin kehidupan yang normal. Tiba-tiba dia datang. Lalu dikatakan begini, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang dibawa, yang lain ditinggalkan. 2 orang perempuan memutar batu kilangan, yang seorang dibawa, yang lain ditinggalkan. Saudara, ini gambaran apa? Yesus ingat sedang membandingkan dengan peristiwa air bah. Waktu peristiwa air bah datang, yang dibawa memang nggak banyak kan? Berapa? Cuma Nuh dan keluarganya. Dibawa untuk apa? Diselamatin. Sisanya yang lain ditinggal karena apa? Tidak mau denger kan? Nuh itu sudah nyampein tentang penghakiman Allah. Mereka masih sibuk dengan urusan sehari seolah-olah itu nggak akan terjadi. Bahkan mungkin menurut tradisi orang Yahudi, saat itu mungkin Nuh itu dianggap seperti orang gila. Membangun satu bahtera yang luasnya besarnya itu seperti dua kali lipat stadium football. Orang pikir gila di tengah-tengah keadaan seperti bangun seperti itu. Mereka tetap aja pesta pora, makan, minum, kerja. Tiba-tiba air bah datang. Yang dibawa siapa? Yang dibawa untuk diselamatkan ya Nuh dan anggota keluarganya. Sisanya yang lain ditinggalkan dalam arti apa? Ya tidak diselamatkan, karena apa? Ya mereka tidak mau bertobat, mereka tidak mau dengar kok. Saudara, pengertian ditinggalkan dan dibawa, itu adalah pengertian dalam arti itu. Ada yang diselamatkan, tapi memang akan ada yang dihukum. Ketika kedatangan Anak Manusia terjadi, second coming, manusia cuma akan dibagi jadi 2 golongan orang. Golongan pertama adalah diselamatkan, orang percaya. Yang kedua adalah yang dihukum. Sama seperti waktu air bah terjadi. Yang diselamatkan Nuh dan keluarganya karena mau dengar dan bertobat. Masuk ke perahu, ke bahtera itu. Yang tidak diselamatkan, dihukum nih. Jadi Yesus ingin mengajarkan, nanti akan terjadi juga di akhir zaman seperti itu. Ada yang dibawa, ada yang ditinggalkan. Ada yang diselamatkan, ada yang tidak diselamatkan. Jadi ucapan taken dibawa, dan ucapan left ditinggalkan. Gak ada hubungannya dengan orang yang diam-diam diangkat ke surga, sementara kehidupan di dunia tetap berjalan dan ada yang left behind. Poin Yesus jelas. Some will escape. Ada yang memang diselamatkan. But others will be condemned. Yang lain mendapatkan hukuman. Jadi nggak ada hubungan dengan masalah pengangkatan. Tapi diselamatkan atau tidak diselamatkan. Sama seperti air bah pada zaman Nabi Nuh. Itu Matius 24. Titus 2, 12-13. Saya tidak akan bahas panjang lebar karena ini ayat sangat lemah sekali. Saudara baca ayat 13, dibedakan antara pengharapan kita yang penuh bahagia, itu rapture. Dibedakan dengan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, itulah second coming. Menurut versi ajaran populer. Saudara membaca ayat ini nggak ada indikasi sedikit pun bahwa 2 peristiwa itu dibedakan. 2 peristiwa itu merujuk pada peristiwa yang sama yang dikatakan itulah pengharapan kita. Peristiwa itulah juga penyataan kemuliaan Allah. Jadi 2 istilah itu dipakai, nggak dibedakan. Saudara nggak harusnya membedakan. Nggak ada indikasi di perikop ini. 2 peristiwa itu dipisahkan oleh kejadian 7 tahun tadi. Satu rapture, satu second coming. Jadi jawaban untuk 2 pertanyaan ini, apakah pengharapan penuh bahagia dibedakan penyataan kemuliaan Allah? No.
Apakah kemudian ada indikasi di perikop ini, kedua peristiwa itu dipisahkan oleh masa kesengsaraan 7 tahun? No. Ya. Oke, 1 Tesalonika 1, 9, 10. Ayat ini dipakai gara-gara muncul kalimat terakhir itu. Yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ditafsirkan oleh ajaran populer, itu murka di masa 7 tahun kesengsaraan. Maka kita dilepasin, diangkat dulu nih. Sekali lagi saudara baca 1 Tesalonika 1, saudara akan lihat murka di sana itu memang betul bicara murka Allah, tapi bukan murka waktu kesusahan besar. Tapi itulah murka yang akan dinyatakan waktu penghakiman terakhir nanti. Waktu penghakiman terakhir terjadi, penghukuman dinyatakan orang-orang berdosa dan jahat. Itu dinyatakan dengan jelas sekali. Dan kita memang orang percaya, diselamatin dari itu. Kita bukan akan terima murka itu. Kenapa? Karena kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Di Roma 5, 9, 1 Tesalonika 5 mengingatkan kita, memang kita akan diselamatkan. Tapi bukan murka versi ajaran populer itu yang 7 tahun itu. Tapi ini murka karena apa? Penghakiman terakhir nih. Ya, Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari murka, amin. Tapi murka yang dinyatakan untuk orang berdosa. Oke, 2 ayat terakhir di kitab Wahyu. Bagi saya ini sangat penting untuk saya komentari. Karena ini contoh lagi yang tadi saya katakan, banyak orang memakai ayat ini dikeluarkan dari konteksnya. Saudara baca ayat ini, memang sepertinya betul Tuhan akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia. Untuk mencobai mereka yang diam di bumi, aku datang segera. Kalau cuma diambil begini saja ayat 10-11, kita bisa artikan apa saja, dan versi populer bisa mengartikan ini pengangkatan. Tapi kalau kita tahu, membaca Wahyu 3, ini kita tahu, ini bagian dari surat kepada jemaat Philadelphia. Ya, saudara bisa baca nanti sendiri. Yesus nulis surat kepada jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia itu menghadapi penganiayaan yang luar biasa. Mereka menghadapi serangan dari kelompok Yahudi maupun dari kelompok orang-orang Yunani Romawi. Dan mereka itu ada yang dibunuh, ada yang dimasukkan penjara. Yesus memberikan janji kepada gereja di Philadelphia. Ini janji khusus untuk mereka. Ini bukan janji yang berlaku untuk semua orang percaya di seluruh dunia. Kenapa saya mengatakan ini janji bukan universal? Karena kenyataannya kita mendapatikan, sepanjang sejarah gereja, ada orang-orang yang tanda kutip sepertinya tidak dilindungi oleh Tuhan. Mereka mati. Sudah akan temukan di negara komunis, di negara-negara mayoritas lain, orang-orang Kristen itu dibunuh. Kalau berdasarkan ayat ini, mengatakan Tuhan pasti melindungi, orang akan bisa banyak protes. Kenyataannya nggak seperti itu loh. Karena ada orang-orang yang memang menderita. Tapi Tuhan kasih janji khusus memang tuh orang-orang Kristen yang ada di Philadelphia. Kenapa kita nggak tahu? Ya, kenapa kita nggak tahu? Itu haknya Allah. Allah mengatakan aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang ini. Nah saudara, ini diterapkan untuk gereja Philadelphia. Dan tidak mungkin janji kepada jemaat Philadelphia itu baru digenapi ribuan tahun setelahnya. Karena apa yang dikatakan berjemaat Philadelphia waktu itu, itulah yang kemudian mereka alami. Yesus janji kepada mereka, aku akan lindungi. Tapi bukan kemudian tiba-tiba kita lepasin dari jemaat Philadelphia, kita bicara ke depan nih, ribuan tahun setelahnya itu ke peristiwa pengangkatan. Ya, dan saudara perhatikan di dalam perikop tadi Wahyu 3, 10 dan 11 itu, kalau kita baca baik-baik, itu tidak ada indikasi sedikit pun bahwa perlindungan di sini itu artinya dilepaskan atau diangkat keluar dari dunia untuk menghindari penderitaan, enggak ada. Di Wahyu pasal 3 ayat 10, 11 cuma dikatakan begini, karena engkau menuruti firmanku, aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun yang mengambil mahkotamu.
Di sini dilindungi dalam pengertian apa? Bukan kemudian Yesus berjanji kepada jemaat Philadelphia, aku akan angkat kalian keluar ya. Enggak. Saudara, perlindungan Tuhan itu bisa dalam banyak cara. Diizinkan untuk melewati kesulitan. Tetapi Tuhan tetap jaga supaya apa? Yesus mengatakan, engkau tetap berpegang pada apa yang kau yakini. Itu diberi kekuatan oleh Tuhan, dilindungi dalam pengertian itu. Tidak selalu pengertian dilindungi itu diangkat keluar dari situasi. Dilindungi bisa dalam pengertian apa? Ya diizinin lewatin kesulitan. Tapi ketika engkau melewati kesulitan, dia itu seperti seorang gembala dengan gadanya dan tongkatnya itu menjaga. Mungkin mengalami siksaan, mungkin. Tapi Tuhan kasih kekuatan untuk supaya tetap bisa lewati itu. Dan yang paling penting untuk saudara perhatikan begini dari Wahyu 3 ini. Saudara, ini kan kalau saudara ada waktu membaca kitab Wahyu, saudara akan lihat kitab Wahyu pasal 2, pasal 3 itu ada 7 surat. Yang kita baca Wahyu 3, 10, 11 itu baru satu surat. Surat Philadelphia kepada Philadelphia. Ada surat yang lain. Masalahnya begini, kenapa ajaran versi populer ini cuma mau fokus di Wahyu 3, surat kepada jemaat Philadelphia, lalu dicomot begitu saja dan diartikan secara luas. Wah, kita akan dilindungi ini. Kenapa tidak berani pakai ayat lain? Yang sama di Wahyu 2 dan 3. Tetapi Wahyu 2 dan 3, di ayat yang lain atau kepada jemaat yang lain, itu berbicara bukan kelepasan. Misalnya, saya ambil contoh. Yesus berkata begini ke satu jemaat yang dicatat tuh. Jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari. Maksud saya begini, ini ada 7 surat yang dipilih. Wahyu 3, 10, 11 cuma dicuplik dari satu surat kepada jemaat Philadelphia karena hanya ada kata-kata, aku melindungi engkau. Tapi jangan lupa, ada surat kepada jemaat Smyrna yang Tuhan katakan apa? Aku izinin iblis untuk menjebloskan kalian dalam penjara. Dan tidak sedikit yang kemudian menderita. Artinya begini, kalau kita pakai argumen logika kita, kenapa cuma surat kepada jemaat Philadelphia yang dikutip? Yang dianggap relevan. Padahal ada jemaat lain yang juga menerima surat dari Yesus di pasal 2 dan pasal 3. Kenapa perkataan Yesus kepada jemaat Smyrna yang tadi saya kutip itu? Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan beroleh kesusahan. Kenapa Wahyu 2:10? Yang mengatakan apa? Akan lewati kesusahan. Jemaat Smyrna beda dengan Philadelphia. Philadelphia dilindungi. Seperti jemaat di Smyrna ini Tuhan izinin biarin. Nggak konsisten. Oke? Terakhir. Wahyu pasal 4 ayat 1 itu dipakai sebagai ayat karena muncul panggilan begini. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Setelah ayat ini, ingat tadi saya di sesi 1 gambaran tentang orang membaca kitab Wahyu sampai ke pasal 4, pasal 5 yakin, ini pengangkatan. Kenapa? Ada perkataan itu pasal 4 ayat 1. Tapi kalau kita kembaliin ayat ini ke kitab Wahyunya, kita tahu Tuhan sedang ngomong ke siapa nih. Saudara membaca kitab Wahyu pasal 4, saudara akan lihat. Wahyu pasal 4 ini berbicara tentang penulisnya Yohanes itu yang diangkat ke surga. Yohanes diangkat ke surga untuk apa? Untuk diberi penglihatan. Dari penglihatan itu dia bisa tulis kitab Wahyu. Jadi diangkatnya Yohanes diundang oleh Tuhan sepertinya, ayo ke sini nih. Aku akan perlihatkan ke kamu. Saudara, diangkatnya Yohanes ke surga, nggak bisa dijadikan pengajaran bahwa gereja diangkat. Nggak ada hubungannya antara Yohanes yang waktu itu memang diangkat, dibawa ke surga untuk menerima penglihatan.
Yohanes berdiri sebagai seorang nabi yang dibawa Tuhan untuk terima penglihatan. Yohanes nggak mewakili sepertinya ini loh gereja yang juga akan diundang Tuhan untuk ayo naiklah kemari. Saudara, nggak ada hubungannya dengan masalah pengangkatan karena ini adalah perkataan kepada Yohanes yang diundang. Jadi nggak ada indikasi sama sekali mengenai peristiwa pengangkatan seperti yang dipercaya banyak orang dari ayat ini. Dan nggak ada catatan juga Kristus datang di awan-awan. Nggak ada catatan tentang kebangkitan. Ini cuma undangan Tuhan untuk Yohanes. Ya, dan jangan lupa, Yohanes kemungkinan besar diundang naik ke surga waktu itu, terima penglihatan. Mungkin bukan satu kali, beberapa kali. Artinya kalau ayat itu dipakai untuk pengangkatan, berarti pengangkatan terjadi beberapa kali ini. Itu sesuatu yang juga tidak tepat, begitu. Jadi salah kalau kita mengatakan gereja sudah tidak ada di dunia waktu peristiwa yang digambarkan di Wahyu pasal 4-18 tuh, katanya nggak ada gereja lagi nih. Maka berarti gereja udah diangkat. Kalau belajar benar-benar kita Wahyu pasal 4, betul istilah gereja nggak dipakai betul. Tapi bukan dikatakan nggak ada orang percaya. Ada. Disebut dengan orang kudus, ya disebut sebagai orang-orang yang menderita, orang-orang berpakaian putih. Jadi jangan karena gara-gara istilah eklesia gereja nggak ada, lalu disimpulkan dari Wahyu 4-18. Karena nggak ada dipakai istilah gereja, gereja sudah nggak ada di dunia menurut kitab Wahyu. Lalu dipakai itu sebagai dasar untuk teori pengangkatan ini. Nah setelah ini beberapa studi tidak sangat mendalam, ayat-ayat yang dipakai yang saya sebut pilar-pilarnya mereka. Jadi dengan ayat-ayat ini mereka membangun ajaran pengangkatan. Tapi kalau pilar-pilar ini kita bisa robohkan, jelas sudah tahu ini ajaran kolaps. Saya berani mengatakan ini sekali lagi bukan pandangan pribadi saya. Ya, saya tidak mengatakan ini pandangan baru dari Pak Yohanes Adri, bukan. Tapi ini adalah pandangan yang saya percaya bisa dipertanggungjawabkan dan tidak sedikit orang, para pendeta atau para ahli yang juga berpandangan yang sama. Saya bukan satu-satunya berpandangan seperti itu. Jadi saudara, kalau saya boleh simpulkan begini untuk sesi kita hari ini. Kalau kesimpulan saya begini, konsep tentang pengangkatan diambil dari beberapa ayat yang disalah tafsirkan. Lalu ayat-ayat yang lain yang sebenarnya tidak bicara tentang pengangkatan, dipakai dengan paksa untuk mendukung konsep pengangkatan. Jadi sepertinya menemukan pandangan tentang pengangkatan di banyak ayat yang lain, yang sebenarnya tidak berbicara tentang itu. Kesimpulan kedua, banyak orang Kristen percaya terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu di akhir zaman, termasuk pengangkatan, lebih karena they want them to be true. Bukan karena ada bukti-bukti Alkitab yang cukup kuat mendukung. Setelah tanpa sadar, kita ini bisa terbentuk karena dari kecil mungkin dicekokin atau masuk ajaran tertentu. Lalu kita anggap, ini pokoknya yang benar. Sehingga kita akan lihat ayat atau pakai argumen apapun untuk mendukung, ini loh yang benar. Kenapa? Karena dari kecil saya diajarin ini. Atau mungkin pakai istilah lain juga, gerejaku ngajarin ini. Maka saya pegang nih. Jadi they want them to be true. Kita ingin itu benar. Bukan karena ada bukti-bukti Alkitab yang cukup kuat mendukung. Kesimpulan ketiga, konsep pengangkatan lebih banyak dibentuk oleh pandangan ajaran populer ini yang tadi saya sebut dispensationalism. Yang memang kemudian makin populer karena dipopulerkan melalui seminar, khotbah, buku, novel, film, media sosial, dan sebagainya. Tapi selalu ingat kepopuleran satu pandangan. Ya, itu bukan jaminan untuk kebenaran pandangan itu. Saudara, kita harus akui satu kenyataan. Bahwa buku-buku versi populer ini, itu memang yang paling laku terjual. Yang paling banyak dibeli, dan yang paling banyak juga di Indonesia diterjemahkan. Tapi saya berani mengatakan bukan berarti nggak ada buku-buku lain yang baik, yang mengimbangi. Cuma sayangnya, buku-buku lain yang baik ini
tidak terlalu populer, tidak terlalu disukai mungkin, atau tidak dianggap benar. Karena apa? Ingat poin kedua tadi. Karena banyak orang, they want them to be true. Sekalipun mungkin udah ditunjukkan, tetap yakin, pokoknya ini yang paling benar. Sehingga yang dianggap berbeda, buku-buku yang berbeda yang cerita tentang ini, itu dibiarkan. Kalau saya lihat, saya ke Gramedia atau ke toko buku Kristen, tadi saya katakan, kalau sampai ke bagian tentang akhir zaman, kalau misalnya ada 10 buku, 8 buku adalah versi ajaran populer. Cuma 2 buku mungkin yang versi ajaran yang benar. Tapi yang paling laku yang populer. Itu yang kenyataan yang terjadi gitu loh. Jadi saudara jangan anggap kok nggak ada ajaran yang benar. Masalahnya bukan nggak ada tetapi nggak diperhatiin. Begitu loh. Kenapa? Karena seminar-seminar ceramah-ceramah lebih banyak yang versi populer, menarik ceritanya. Saudara kalau ikut ceramah akhir zaman yang saya ikuti dari sejak remaja, itu seru sekali ceritanya. Wah, tentang Israel, tentang Amerika, nanti apa yang terjadi dengan Amerika, apa yang terjadi dengan Israel, apa yang terjadi di Irak, apa yang terjadi di Timur Tengah, siapa antikristus itu, wow itu exciting. Nggak heran versi tadi novel 16 jilid laku keras. Kenapa? Karena menarik. Sudah itu sesuatu yang exciting. Rasanya waduh, iya ya. Apalagi dengan kita tahu itu, waduh ini hati-hati ini, sudah mau deket nih. Gitu loh. Itu membuat kita exciting, tapi hati-hati ya yang exciting belum tentu benar. Jadi kesimpulan saya, Alkitab enggak mengajarkan mengenai pengangkatan versi populer tadi. Alkitab hanya fokus pengharapan kita satu-satunya kepada second coming. Itu. Jadi berbagai konsep-konsep atau mungkin ketakutan-ketakutan yang muncul tentang pengangkatan, saya rasa itu sesuatu yang tidak seharusnya jadi bagian dalam hidup iman kita. Kasihan, khawatirnya kita tuh takut-takut terus. Satu kali kita bangun pagi, lihat istri kok nggak ada di sebelah ya. Biasanya dia nggak bangun sepagi ini kok tiba-tiba nggak ada. Apalagi kemudian pakaiannya tertinggal. Gitu. Lebih tegang kita ngikutinya. Ada ketakutan-ketakutan yang menurut saya tidak terlalu perlu. Karena di film itu tadi A Thief in the Night atau film Levian itu ada ketakutan-ketakutan yang menurut saya wah kalau kita hidup sebagai orang Kristen dengan ketakutan-ketakutan seperti itu, kita yang rugi sendiri. Yang penting kita bersiap kapanpun Yesus bisa datang. Ya, saudara minggu depan kita lanjut dan saya ingin memberi judul minggu depan. Itu mengutip buku yang baru saja saya beli beberapa bulan lalu. Buku ini sebenarnya buku tentang pengangkatan. Ya, ditulis oleh 2 orang yang baik sekali yang saya kenal, ya maksudnya yang saya tahu mereka sangat bertanggung jawab. Tapi menariknya adalah ketika mereka tulis buku tentang pengangkatan, yang argumennya banyak mirip dengan yang saya sampaikan saudara. Mereka kasih judul ini untuk bukunya. Dan saya akan pakai itu judul untuk minggu depan. Not afraid of the Antichrist. Saudara, buku ini bukan tentang antikristus. Buku ini merupakan satu kesimpulan mereka setelah berdua menganalisa tentang masalah rapture dan kesusahan berbagai ini. Lalu kemudian pada akhirnya mereka mengatakan ketakutan kita tentang figur antikristus itu menjadi ketakutan yang mereka katakan enggak perlu. Ya, minggu depan kita akan lihat versi populer tentang antikristus. Kemudian mari kita lihat apa yang Alkitab ajarkan tentang antikristus. Nah beda dengan pengangkatan, kalau pengangkatan tadi saya katakan di awal, istilahnya nggak muncul sekalipun di Alkitab, cuma di 1 Tesalonika 4. Tapi untuk antikristus istilah itu muncul beberapa kali. Siapa orang ini? Siapa binatang yang digambarkan di Wahyu 13? Siapa orang yang disebut oleh Paulus itu sebagai manusia durhaka, the man of lawlessness di 2 Tesalonika. Siapa orang ini? Sedang ngomongin siapa sih? Apakah kita harus takutnya luar biasa seperti ketakutan-ketakutan seperti itu? Kita lanjut minggu depan. Ya, kita sampai di sini. Masih ada waktu sebentar untuk kalau ada yang mau berkomentar, bertanya.
eh, apa apa yang mau ditanya lah gitu. Oke, ada beberapa yang mau tanya, boleh pakai ini Pak? Ya, silakan langsung aja ya kalau ada ya. Oke, boleh silakan. Pak, kalau dibilang rapture itu adalah satu ajaran salah gitu, kira-kira dia efek ke kerohanian kita seperti apa ya? Karena rasanya tetap dengan rapture ini kita tetap baca Alkitab, bahkan lebih rajin ke gereja. Nah, apakah pengaruh ajaran ini, apakah ini salah satu cara iblis pakai untuk melemahkan gereja? Ya, yang saya tadi katakan begini, salah satu hal praktis yang tadi saya sebutkan barusan ini ya, kita itu bisa ada ketakutan-ketakutan yang tidak perlu kita miliki, ketakutan itu. Bahaya kedua yang saya lihat, ini nanti berkaitan mungkin dengan minggu depan, tapi saya ngomong sedikit dulu ya, adalah bahayanya begini. Kalau ajaran populer ini benar, berarti ingat gambar saya tadi, kotak itu, akhir zaman baru dimulai kapan? Rapture nih. Begitu loh. Atau mereka nanti minggu depan kita bahas nih, yaitu ketika tanda-tanda tokoh antikristus muncul di dunia ini. Nah, ini akhir zaman. Yang saya khawatirin begini, kalau tanda-tanda itu belum terlihat, orang akan berkesimpulan belum. Nah, gitu loh. Ya kan, orang akan berkesimpulan belum kok, nggak ada tanda, ada antikristus sudah, nggak ada tanda ini, nggak ada tanda itu. Malah saya khawatirin adalah perhatian kepada yang namanya tanda, ya apapun itu kemudian justru membuat kita itu tidak bersiap nih. Yang ketiga adalah begini, kalau saudara terima ajaran tadi, ingat di waktu saya paparin ajaran mereka, setelah orang diangkat, gereja orang percaya sejati diangkat, yang tertinggal 7 tahun mengalami kesengsaraan, tetapi masih ada kesempatan bertobat. Ini yang diajarkan, dan bagi saya bahaya banget. Sebab ada orang mungkin pragmatis akan berpikir begini, nanti aja bertobatnya waktu itu. Gitu loh. Kenapa? Masih ada kok. Waktu rapture terjadi, masih ada kesempatan. Kenapa? Dalam masa 7 tahun orang masih bisa disebut sebagai tribulation saints. Orang percaya dalam masa kesusahan. Orang percaya dalam masa kesengsaraan itu masih bisa baik Israel maupun non-Israel. Nah, saya khawatirnya di sana nih. Orang kemudian akan bisa nerapin mentah-mentah, lalu secara harafiah akan berpikir nggak apa-apa lah, mungkin nggak ada kesulitan, tapi saya masih bisa bertobat kok di sana. Kenyataannya adalah pada waktu Yesus datang betul-betul. Itu yang tadi saya katakan sebagai klimaks nih. Terlambat untuk yang sudah yang belum bertobat. Nah, ini hal-hal yang praktis begini yang saya mengatakan begitu loh ya. Saya tidak mengatakan begini ya. Saya tidak mengatakan orang-orang yang memegang ajaran populer ini adalah orang-orang Kristen yang nggak benar, nggak. Saya lihat tidak sedikit dari mereka adalah orang-orang Kristen yang hidupnya suci, sungguh-sungguh, cinta Tuhan, percaya Yesus, percaya Alkitab. Jadi saya tidak mengkategorikan mereka sebagai orang-orang yang sesat, yang ngawur, yang pasti dihukum Tuhan, enggak. Tapi saya khawatir ajaran yang disebarluaskan ini akan membuat dampak yang tidak baik untuk gereja Tuhan. Itu evaluasi saya. Ya, oke, thank you. Ada lagi yang mau tanya? Oke, ada satu ibu yang mau tanya, boleh kasihkan mic-nya. Saya Riwi. Pak, saya ingin menanggapi dan ada pertanyaan juga. Ya. Saya tertarik dengan tadi disebutkan tentang ISIS ya, terkait ISIS sebagai tanda ini akhir zaman. Jadi tepat 8 tahun yang lalu saya pernah buat investigasi tentang ini. Jadi ketika itu terorisme dianggap mati. Jadi ISIS waktu itu belum tampak sebagai ISIS, tapi sudah tampak dari seluruh dunia. Ini gerakan sporadis, kejahatan yang besar-besaran. Lantas dari perjalanan pengamatan itu ada satu sandi yang mengindikasikan yang mereka cari sebetulnya adalah tanah terjanji. Yang mereka ingin itu. Yang mereka inginkan adalah tanah terjanji. Jadi ISIS pasca 2014, jadi persis 2014, ISIS dinyatakan tidak berasal dari Amerika tapi dari Israel garis keras. Jadi saya agak berpikir juga terkait dengan ayat kitab suci mana yang bicara tentang ini. Lantas yang kedua, sejak awal dari
kejahatan sporadis yang sangat besar dari seluruh dunia ini, saya mengamati ada gerakan yang menghancurkan kekristenan sebetulnya yang akan dihancurkan. Jadi ini mereka main dulu dari Katolik dulu yang akan dihancurkan. Dan yang saya amati waktu itu mereka ini main dari cyber kan Pak. Main dari cyber dan penyusupan mereka lakukan dengan itu. Ada plan mereka memang semua negara besar akan diadu, termasuk Vatikan, Amerika, lantas beberapa negara lain itu akan diadu, dan Amerika itu akan dijadikan center besar, sebagai mungkin dalam tanda kutip bisa dikatakan sebagai pusat ISIS atau wilayah tempat ISIS yang bercover itu berkuasa. Dan yang saya amati waktu itu, kekristenan akan dihancurkan mulai dari Katolik dulu. Jadi waktu itu saya sudah melihat penyusupan itu sudah masuk ke dalam gereja Katolik melalui Vatikan langsung, ke Fransiskus langsung. Jadi ada beberapa orang yang saya lihat, dan itu mereka bercover imam malah. Jadi itu yang saya lihat, dan juga ada awam, pengaruh itu mulai masuk ke dalam, dan saya lihat mungkin sekarang sudah berjalan makin kuat gitu ya, karena sudah menyebar tidak hanya di Vatikan, sudah keluar. Jadi saya sudah melihat ada tanda-tanda bahwa antikris itu bergerak dengan cover terorisme juga. Jadi mereka bergerak dengan ayat itu dijual, tapi tujuannya berbeda gitu. Ayat-ayat kitab suci dijual, tapi tujuannya berbeda, dan yang sangat kelihatan dari situ adalah roh mereka itu melawan. Karena kekuatan terbesar jaringan teroris di seluruh dunia itu sebetulnya perdukunan. Cuma itu yang saya lihat, termasuk di Indonesia. Yang saya ingin tanyakan itu soal tanah terjanji itu Pak, dan menyangkut soal serangan antikris lah ya. Jadi kalau ini memang sudah, ya saya amati ini sudah ada dalam tanda-tanda akhir zaman gitu, jadi serangan yang bercover itu yang saya lihat, dan ini sudah mulai masuk ke dalam tubuh, entah dia gereja Katolik, non-Katolik, ini sudah mulai masuk. Dan tidak hanya di Katolik sebetulnya, atau di gereja Protestan, tapi sudah masuk di banyak agama, karena mereka ini bercover. Oke. Itu saja. Terima kasih. Jadi pertanyaan kamu mungkin lebih banyak kaitan nanti dengan topik minggu depan nih, ya, antikristus. Tapi saya akan tanggepin minggu depan untuk pertanyaanmu, saya akan ingat ya. Cuma ada satu hal yang saya ingin katakan begini, saya bukan orang yang ahli ISIS, juga mungkin bukan orang yang ahli terorisme. Saya bukan teroris juga. Artinya begini, mungkin apa yang kamu ngomong benar, mungkin ya. Apa yang kamu katakan, kamu amati atau kamu baca dari berbagai website atau berbagai news, kemudian dalam pengamatannya kamu katakan benar, oke, begitu ya. Bisa aja, saya nggak menyangkali kemungkinan itu bisa terjadi, begitu loh. Tetapi yang mungkin akan coba kita pikirkan begini, apakah selalu perkembangan yang terjadi di dunia ini, itu ada ayat Alkitab yang mendukung? Ini yang mungkin kita perlu kritisi, begitu loh. Jadi kepopuleran ajaran yang baru saja saya sampaikan ini disebut populer. Salah satunya adalah karena tidak sedikit para ahli di dalamnya suka mencocokkan ayat Alkitab dengan peristiwa tertentu. Yang saya amati dari sejak saya mendalami tentang Alkitab ya berapa puluh tahun terakhir ini, saya mengamati yang seperti tadi saya katakan. Di era tertentu dikaitkan dengan negara ini, tokoh ini, orang ini, gerakan ini. Tetapi kemudian dengan berjalannya waktu, menjadi adaptable akhirnya. Lalu kemudian saya bertanya begini, lalu yang benar yang mana? Kenapa dulu di era tahun 80-an sampai 90-an fokus kepada Saddam Hussein? Fokus ke negara Irak. Karena katakan apa? Ini Babel baru. Wahyu 17-18. Fokus nih mati-matian. Banyak topik tentang itu ditulis buku-buku tentang Saddam Hussein, tentang Irak dan sebagainya. Tapi dengan berjalannya waktu, lenyap nih. Dulu era tahun 70-an yang saya tahu ya, 70-an sampai 80-an, termasuk tadi buku satu yang saya paparkan di sesi 1, Hal Lindsey itu ya tahun 70, dia nulis buku Planet Bumi Zaman Akhir. Itu di dalamnya ada cerita tentang masyarakat ekonomi Eropa waktu itu. Yang memang waktu itu 10 negara tahun-tahun itu. Lalu dikatakan oleh Hal Lindsey begini, ini loh tanda akhir zaman sudah dekat. Kenapa? Ingat nih, si binatang di Wahyu 12, kepalanya 7,
Wahyu 13 binatang yang jadi oknumnya si naga besar ini kepalanya juga kepala 7 tanduknya 10. Berarti ini bicara apa? Ini loh bicara koalisi 10 negara. Sehingga ketika masyarakat ekonomi Eropa MEE dulu itu terbentuk dan 10 negara ada, tidak sedikit orang banyak bicara tuh, nulis buku, nulis artikel tentang ini loh akhir zaman. Kenapa? Ini 10 negara udah bersatu nih. Nah sekarang dengan berkembangnya zaman, sejarah, kita lihat masyarakat ekonomi Eropa sudah bukan lenyap tetapi diganti dengan Europe Union itu ya, yang sudah lebih dari 10 negara. Sekarang orang sepertinya nggak terlalu fokus lagi ke yang dulu tahun 70-80-an itu masyarakat ekonomi Eropa. Nah maksud saya begitu ya, jadi artinya begini, mungkin aja yang kamu amati atau yang ibu lihat itu benar, begitu loh. Saya nggak berani mengatakan itu salah, saya bukan ahlinya. Tetapi saya nggak mau selalu kemudian mengamati perkembangan di dunia ini, selalu kemudian mengatakan Alkitab udah ngomong loh. Alkitab sudah tunjukkan loh ayatnya. Bahkan yang lebih berani lagi menunjukkan ini nubuatan persis untuk orang ini, untuk negara ini, untuk bangsa ini. Itu bahaya sekali. Hal Lindsey menulis tahun 70 buku Planet Bumi Zaman Akhir dan beberapa buku setelahnya, itu waktu itu berani memprediksikan bahwa negara Israel itu yang akan menjadi kunci untuk akhir zaman. Sehingga semua pusat pemikiran itu dipusatkan negara Israel. Apapun yang terjadi dipusatkan negara Israel. Saya agak khawatir nih, gitu loh. Fokusnya ke sana, kita mengabaikan banyak hal. Banyak orang fokus nanti ke antikristus yang dikatakan muncul di Eropa, muncul dari negara yang teroris, atau muncul bahkan mungkin dari Israel, atau siapapun. Fokus ke sana, Alkitab bicara apa? Hati-hati antikristus yang muncul dari kalangan kita. Ini loh, kekhawatiran-kekhawatiran ini yang saya pikir, sensasi-sensasi yang agak berlebihan ini perlu agak dikritisi. Itu aja sih. Ya, tapi mungkin minggu depan bisa agak lebih jelas ya kita bicara ini karena mengangkat topik tentang teroris ISIS dan sebagainya. Karena memang betul ada pandangan yang sekarang mengidentifikasikan ISIS antikris itu ya adalah gerakan-gerakan seperti ISIS ini. Begitu, ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, Pak Endro ya. Oke, 5 menit ya kita selesai. Satu pertanyaan terakhir ya. Dengan ajaran-ajaran populer segini Pak, apakah ada rencana Pak Adri untuk membuat buku untuk mengcounter ajaran ini Pak? Sebenarnya gini, tadi saya udah ngomong ya kalau ada waktu saya nulis ya. Cuma saya mengatakan begini, sebenarnya banyak buku-buku yang sudah ada. Cuma karena kita nggak aware aja, kita nggak sadar atau kita nggak diberitahu. Beberapa buku diterbitkan oleh penerbit Momentumnya gerejanya Pak Stephen Tong tentang akhir zaman, cukup bagus. Cuma mungkin orang nggak suka, kenapa? Nggak sensasional, gitu loh, nggak seru baca itu, sepertinya gitu loh. Kok logikanya logika berargumentasi dari ayat dari ini, kok nggak bicara Israel ya, kok nggak bicara ini gitu loh. Jadi sebenarnya sudah ada Pak, jadi nggak harus saya tulis. Ya, kalau saya bisa nulis saya nulis, tapi sebenarnya bukunya banyak. Kalau saudara yang punya kemampuan bahasa Inggris, di bahasa Inggris jauh lebih banyak, gitu loh. Yang diterjemahkan sudah ada oleh beberapa penerbit di Indonesia ini. Jadi sebenarnya bukan nggak ada. Cuma memang yang tadi saya katakan, kita harus akui satu fakta, kepopuleran ajaran yang disebut populer ini memang kuat banget. Sehingga pergi ke toko buku, 10 buku tentang akhir zaman, 8 versi ajaran populer. Sehingga orang yang nggak tahu akan condong beli yang populer, yang laku keras atau yang diberitahu temannya. Beli, baca, ya pasti kemudian pasti kerangka berpikir tentang akhir zaman yang seperti itu. Nah ini nggak gampang untuk mengubah paradigma loh. Mungkin ada di antara saudara, saya tidak berani menebak berapa, mungkin ada di antara saudara yang sampai pulang pun ngomong Pak Adri ini sesat nih. Ya, mungkin saya mungkin ada di antara saudara yang akan berani berkesimpulan saya yang ngajarin nggak benar. Kenapa? Karena saudara berpegang pada apa yang saudara katakan itu benar. Begitu loh. Saya yakin ada meskipun nggak berani ngomong. Gitu loh. Bisa ada kemungkinan itu. Ya saya sudah ceramah tentang akhir zaman di berbagai gereja, di berbagai tempat, sudah menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu yang mulai dari yang halus baik sampai yang betul-betul memaki saya. Betul. Saya jujur ngomong pada saudara, begitu.
Saya katakan nggak gampang, kenapa? Karena di Indonesia cukup banyak gereja itu dipengaruhi ajaran populer ini. Sehingga waktu mengajarkan itu, sepertinya saya itu melawan arus yang kuat. Kalau kita berenang ikut arus gampang, berenang melawan arus itu nggak gampang. Ya, jadi ditanya atau bahkan disebut sesat, disebut apalah keras kepala, disebut terlalu alkitabiah dan sebagainya, itu sudah sebutan-sebutan yang saya sudah terima puluhan tahun ini dan saya udah kebal. Gitu loh. Tapi saya berpikir saya punya tanggung jawab, apa yang saya pelajari, yang saya tahu saya bisa mempertanggungjawabkan, dan sekali lagi ini bukan pandangan pribadi saya. Ya, apa yang saya sampaikan itu akumulasi dari berbagai riset yang saya sudah lakukan, dan cukup banyak orang-orang yang baik, pendeta-pendeta baik di dunia ini atau penulis-penulis baik yang sejalan dengan apa yang saya paparkan. Jadi jangan anggap ini pribadi. Ya, thank you Pak Hendro untuk dorongannya nulis buku. Ya, harap bisa terwujud suatu waktu nanti materi-materi ini bisa dibukukan. Terakhir Pak. Terakhir, oke. Pak Denny minta waktu terakhir. Ya, pertanyaan dari bawah Pak. Tadi kan di bawah ada extension juga. Terus ada amanah. Oh, ada pertanyaan orang dia di nggak- bawah? Ya, ada Pak. Jadi Di mana? di ruang bawahnya? bawah ini persis Pak. Jadi Mereka bisa lihat ini enggak? bisa lihat. Bisa ya? Oke. Jadi ada satu pertanyaan, saya bawa amanah dari bawah, jadi harus disampaikan Pak. Iya. Ya pertanyaan sederhana, kalau tadi kan yang ditanyakan oleh Bapak di bawah tadi mengatakan, Bapak berulang kali mengatakan itu ajaran populer gitu ya. Nah ajaran kita ini apa berarti Pak? Unpopuler begitu ya Pak. Itu aja. Jadi yang dimaksud populer itu apa, tetapi yang kita ajarkan ini, yang kita sedang pelajari bersama ini apa? Itu aja Ya, sih mungkin Pak. Sederhana. tadi ya saya nggak tahu mau dikasih nama apa gitu ya untuk ajaran ini. Tapi maksud begini, tadi saya di awal sudah ngomong sih, ajaran populer yang saya maksud pertama, ini beredar luas di kalangan Injili. Ya, beredar luas di kalangan Injili, gereja-gereja yang percaya Alkitab firman Allah, yang Injili itu beredar luas. Yang kedua, yang paling banyak dipelajari, diketahui dan bahkan dipercaya oleh banyak orang Kristen. Saya termasuk adalah pengalaman saya dari sejak remaja jadi Kristen, bertumbuh sampai masuk ke saat malang pun, selesai S1 belum langsung berubah paradigma saya. Saya banyak berubah ketika saya studi lanjut di Amerika ya, sampai kemudian saya mendalami kitab Wahyu begitu. Jadi yang saya maksud ajaran populer itu seperti itu. Gitu. Jadi yang memang beredar luas, buku-bukunya lebih laku dibandingkan buku-buku yang lain. Saya nggak tahu apa kita bisa pakai label tertentu nggak untuk ajaran seperti ini. Kalau pakai istilah Alkitabiah juga semua pakai Alkitabiah, begitu. Jadi saya juga nggak tahu. Ya, jadi saya mungkin nggak mau melabelkan, tapi sengaja memang saya pakai istilah populer, karena memang kepopulernya luar biasa. Kalau saudara nggak percaya, saudara coba googling, ya, saudara ke Mbah Google, ketik tentang rapture, saudara akan ditunjukkan begitu banyak website, bukain satu-satu. Mayoritas, saya berani katakan itu ajaran ini. Itu yang saya sebut populer. Karena di media sosial pun you klik tentang Antichrist 666 atau chips apapun gitu ya. Saudara akan keluar itu ajaran-ajaran di berbagai media sosial itu seperti itu. Itu yang saya maksud populer. Oke? Ya, jadi saya nggak tahu Denny untuk dikasih nama apa. Ya. Oke, thank you. Yuk kita sampai di sini ya. Terima kasih untuk kehadiran saudara.